Answer 26 production. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Cangkem Motovlog. Ya, gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan tetap sehat. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam menjalani hidup dan diberikan kesuksesan. Amin. Gitu ya. Jadi, kali ini gua habis pulang. Gua mau cerita ke kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya guys buat kalian, terutama buat diri gua sendiri. Ceritanya mbah gua ya, mbah kakung, kakek gua ya, tadi malam nih udah pulang ke Rahmatullah ya. Jadi ceritanya itu tadi malam sekitar jam 1-an lah ya, jam 12 gue dikabarin, kamu di Purwokerto sibuk nggak? Gue jawab enggak. Emang kenapa? Bisa balik nggak besok pagi? Oh bingung, balik kenapa? Emang ada apa gitu kan? Kabarin, ini mbak udah nggak ada kayak gitu kan. Nah di situ gua ya kaget lah ya. Paginya gua balik sampai rumah itu jam setengah 8, jam 8 lah, jam 8 gua sampai rumah. Terus ini apa, gue di sana bantu nganterin mbah ke makam, terus kirim doa gitu. Sedih sedikit lah ya, bisa sedih bisa enggak sih. Gue pengen cerita, jadi kalau sedih enggak ya, enggak terlalu sih, cuma kayak enggak nyangka aja sih. Jadi mbak itu emang udah sakit-sakitan sih, udah berapa tahun ya, sekitar 3 tahunan lebih lah dia sakit-sakitan, udah nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak tahu itu kenapa, jadi cuma bisa tiduran doang. Dulu pas gua kecil gua belum sekolah ya, gua juga masih tinggal sama mbah ya kan, bapak ibu kerja di luar kota semua. Nah pas itu yang masih gua ingat itu, gua kan nggak boleh main karena masih kecil, jadi takutnya kenapa-napa di luar sana gitu loh. Tapi gua itu tetap aja pergi main gitu loh, tetap aja main. Nah terus sampai akhirnya gue itu ketemu tuh mainnya di mana. Gue mainnya di kebun metikin itu apa namanya, cengkeh ya. Kalian tahu cengkeh? Gue itu metikin cengkeh guys. Gue metikin cengkeh, ditegur langsung, "Wih pulang, ngapain kamu? Itu cengkeh siapa dia metikin?" ya gitu kan. Akhirnya gue pulang. Itu intinya gue bandel banget lah, waktu kecil gue bandel banget. Dan mbak itu baik lah, peduli ya kan, ngurusin cucunya. Terus juga apa ini namanya, ngasih duit itu nggak hitung-hitung guys. Ada duit kasih gitu. Tapi malah sekarang udah nggak ada ya. Gue tadinya mau sedih guys, mau nangis, tapi gimana lagi ya, gue itu pernah denger sih. Jadi kalau misal ada orang yang meninggal dan orang yang meninggal itu bisa ngasih tahu gimana rasanya meninggal ke orang yang hidup, itu pasti orang yang hidup itu nggak bakalan nangisin orang yang meninggal itu. Malahan orang yang hidup itu bakalan nangisin dirinya sendiri, karena bekal untuk diri sendiri itu udah ada apa belum kayak gitu loh. Jadi malah takut
belum belum punya saku buat ke sananya gitu loh. Nah di situ pas gue denger mbah gue ninggal itu, gue langsung ingat masalah itu. Pengen sedih tapi malah keinget dengan diri sendiri, gimana sih gua gitu loh. Dan akhirnya ya sekarang sedih, masih ada sedih sih, sedih karena ditinggalin, juga sedih juga mikirin diri sendiri yang masih gini aja. Terus juga di situ gua ngelihat ibu gua itu ya sedihnya gimana lah ya, ditinggal orang tua kandung. Yang jadi permasalahan gua itu, gua malah jadi kepikiran kalau ditukar posisi gua yang kehilangan orang tua kandung. Di posisi sekarang ini gua yang bisa dibilang ya udah berumur lah ya, maksudnya udah dewasa lah, udah dewasa, ditinggal orang tua aja masih kebingungan. Ini gimana kayak gitu loh. Apalagi kalau masih kecil ditinggal. Ini pesan buat kalian pada yang masih punya orang tua ya. Kalian tahu nggak orang tua kalian sekarang lagi ngapain? Bayangin dulu. Mungkin orang tua kalian lagi di depan kalian, atau lagi nyuci di belakang, atau lagi nonton TV, atau lagi ada yang kerja. Bayangin dulu tuh, bayangin mereka dia lagi ngapain dah. Kalau udah bayangin lagi dia sekarang nggak ada tuh, kalian cuma sendirian, gimana? Kalian mau ngapain gitu loh, arah hidupnya gimana? Gue mikirnya di situ, kalau gue yang ditinggalin gimana. Jadi apa ya, susah gue ngomongnya. Jadi kurang semangat aja sekarang sebenarnya, kurang semangat buat ngevlognya ya kan. Tapi ya gue pengen sharing aja sih ke kalian semua ya, mudah-mudahan ya bisa dapat pelajaran, dapat ilmu baru kayak gitu loh. Terus juga bermanfaat intinya lah buat kalian semua. Kalian semua nih yang pada nonton ya, terutama gue pribadi, gue pesen ke diri sendiri, lu udah dilahirin di dunia ini, lu udah diurusin dari kecil ya kan, bahkan sampai sekarang pun masih diurusin juga loh. Beli kuota masih dibeliin ya kan, beli jajan, makan masih makan sama orang tua. Lalu diurusin kayak gitu, lu balasannya apa ya? Kalian itu balasannya apa ke orang tua ya kan? Balasannya apa ke orang tua? Dengan kata lain, kalau kita ini masih ngerepotin orang tua. Jadi jangan sampai kita ini yang udah ngerepotin malah jadi tambah ngerepotin ya. Buat kalian yang udah pada kerja, udah bisa nyari uang sendiri, jangan sampai kita itu lupa loh, sebenarnya kita bisa kayak gini juga karena orang tua ya kan. Jadi jangan sampai kita lupa lah sama orang tua. Coba dah dengerin, renungin lagi lah peran orang tua dalam hidup. Setiap orang itu memiliki
permasalahannya masing-masing dan kadarnya itu berbeda-beda. Cuma setiap orang juga berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan itu. Ada yang nggak punya orang tua tapi dia tetap semangat dan akhirnya dia bisa sukses, bisa mencapai tujuannya, bisa menggapai cita-citanya. Tapi ada juga yang nggak punya orang tua malah larinya ke jalan yang kurang bener. Ada juga kayak gitu. Ada lagi yang punya orang tua tapi lingkungan keluarganya selalu ada masalah, cekcok lah, berantem lah, dan segala macam lainnya gitulah. Jadi intinya apapun keadaan lu, apapun keadaan kita sekarang, kita harus bersyukur guys ya. Jangan lupa bersyukur lah. Gue sering-sering banget ngomong bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Jangan pernah bandingin, jangan pernah membandingkan pencapaian seseorang, dan jangan pernah membandingkan kesuksesan seseorang. Karena ada masanya sendiri. Kita ambil contoh saja bunga guys. Tidak ada bunga yang mekar barengan. Pasti ada yang udah mekar, ada yang masih kuncup, ada yang baru mulai mekar. Kayak gitu ya. Bayangin aja kayak gitu. Terus juga kita harusnya setelah kita bersyukur, kita harus juga jangan mengeluh. Ambil saja perumpamaan pohon ya guys. Pohon ketika matahari bersinar terik ya, jam 12 siang lah taruh kata, masih cuaca pas lagi panas-panasnya, pohon itu nggak ngeluh, woi matahari lu panas banget sih, gua ini capek dipanas-panasin terus, ya kan. Tapi pohon nggak ngeluh karena pohon itu yakin pas lagi malam harinya ada bulan yang menerangi namun tidak membuatnya panas. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri guys. Hidup itu pilihan lah, dan tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian guys. Gua Cangkem Motovlog coba berharap ke kalian, apapun video yang gua upload, yang gua share ke kalian itu bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Udah itu aja sih ya. Oke, see you next time. Thanks for watching ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.